sudah bukan lagi komisioner di DJSN, tetapi mengamati jalannya sistem jaminan sosial nasional kita, melihat ada dua faktor sebetulnya. Yang pertama, substansi tentang mengapa perlunya dilakukan penyesuaian iuran ini belum tersosialisasikan dengan maksimal, sehingga ada tidak sedikit kesalahpahaman tentang mengapa iurannya harus dinaikkan. Kemudian yang kedua, ini yang juga penting, pada kenyataannya masih tidak sedikit penduduk di Indonesia yang sesungguhnya masuk kategori miskin dan kurang mampu, terutama yang mengalami gangguan kesehatan kronis, katastrofik, itu tidak masuk dalam PBI. Sehingga wajar kalau kemudian teman-teman dari perhimpunan cuci darah itu mengajukan keberatan dan Mahkamah Agung melihat itu. Tetapi di sisi lain, karena memang kenyataannya jaminan kesehatan ini kesinambungannya sangat bergantung kepada kecukupan pendanaan, maka pemerintah berusaha menetapkan kembali yang mana besarannya dihitung ulang dan lebih rendah dari yang sudah ditetapkan di dalam Perpres 75 2019 yang lalu. Begitu Mas Gibran. Ya, Pak Ahmad, kalau saya punya datanya, saya tampilkan dulu di layar kaca bagaimana data untuk kenaikan iuran BPJS Ya, Kesehatan. silakan. Hampir bisa dikatakan 88%, kalau yang dulu bisa dikatakan 100% kenaikannya. Kita lihat dulu bagaimana data kenaikan mulai dari kelas 1, 2, dan juga 3. Kalau kelas 3 di 2020 ini berdasarkan Perpres 64 tahun 2020 ya, dari kelas 3 dari 25.500 menjadi 35.000. Kelas 2 51.000 menjadi 100.000 rupiah. Lalu kelas 1 80.000 menjadi 150.000 rupiah. 88% bisa dikatakan kenaikannya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang perhitungan kenaikan dari 88% untuk iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini? Ya, jadi tentang besaran iuran, yang pertama perlu kita sama-sama pahami bahwa pengelolaan jaminan kesehatan itu akan optimal apabila jumlah pendanaan yang dibutuhkan untuk layanan kesehatan yang baik itu didukung oleh pendanaan. Nah, adapun iuran JKN Indonesia sebetulnya ketika ditetapkan pertama kali bahkan di tahun 2014 sudah bisa diprediksi akan terjadi kekurangan pendanaan. Itu kondisinya Mas Gibran. Lalu DJSN pada tahun 2016, 2018 mengajukan usulan. Nah, kenaikan ini seharusnya dilakukan 2 tahun sekali. Karena tidak dilakukan penyesuaian setiap berkala 2 tahun sekali, maka senjangnya itu menjadi besar. Dan karenanya ketika dilakukan penyesuaian, terlihat kenaikannya tinggi. Padahal kalau rata-ratanya mestinya tidak demikian.